Demokrasi dan pendidikan demokrasi di Indonesia. Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 tahun sebelum Masehi di Mesopotamia. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen. Di setiap negara kota tersebut, para rakyat seringkali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan, dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau mufakat. Barulah pada 508 sebelum Masehi, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Yunani kala itu terdiri dari 1.500 negara kota yang kecil dan independen. Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Ada yang oligarki, monarki, tirani, dan juga demokrasi. Demokrasi diambil dari bahasa Yunani, yaitu kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Jadi, secara bahasa, demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratein. Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahan yang mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law. Adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. The government from people, by people, and for the people. Asas pokok demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut, terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pengakuan hakikat dan martabat manusia. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Al-Maududi yang kemudian dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi yaitu: yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, proses hukum yang wajar. Yang kedelapan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang kesembilan, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang terakhir, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Menurut Abshkuri Ibnu Charmid dan kawan-kawan, nilai-nilai tersebut antara lain kebebasan berpendapat, berkelompok, berpartisipasi, menghormati orang atau kelompok lain, kesetaraan, kerjasama, persaingan, dan kepercayaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi seperti diungkapkan di atas menjadi sikap dan budaya demokrasi yang perlu diwakili oleh warga negara. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis.
Nilai-nilai yang dikembangkan dan dibiasakan dalam kehidupan warga akan menjadi budaya demokrasi. Dapat kita ketahui bahwa demokrasi yang semula merupakan bentuk pemerintahan dan sistem politik telah berkembang menjadi suatu pandangan atau budaya hidup, yaitu pandangan hidup yang demokratis. Demokrasi berdasarkan cara penyampaiannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung adalah bentuk demokrasi yang mengikut sertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan, sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat. Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya. Yang terakhir, demokrasi perwakilan. Demokrasi ini merupakan bentuk campuran antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat. Tetapi, wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Menurut dasar prinsip ideologi, demokrasi dibedakan menjadi 2, yakni demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Prinsip demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi ini, kebebasan individu adalah dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Yang kedua, ada demokrasi rakyat, atau disebut juga dengan demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pendidikan pribadi tanpa penindasan atau paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Demokrasi ini tidak mengakui hak asasi warga negaranya. Demokrasi ini bertentangan dengan demokrasi konstitusional. Di Indonesia, menurut dasar wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, maka demokrasi dibedakan menjadi 2, yakni demokrasi sistem parlementer dan demokrasi sistem presidensial Orde Baru. Badan eksekutif pada demokrasi sistem parlementer terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Pada sistem presidensial Orde Baru, presiden dominan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periodisasi: masa revolusi, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi tahun 1945 sampai 1950. Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom. Dengan ciri-ciri dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, dan berkembangnya pengaruh PKI. Penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain mengaburnya sistem kepartaian, jaminan HAM yang lemah, terjadinya sentralisasi kekuasaan, terbatasnya peranan pers,
dan kebijakan luar negeri yang memihak ke Blok Timur. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ini dianggap gagal karena beberapa sebab, yaitu rotasi kekuatan eksekutif hampir dikatakan tidak ada, rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari semangat demokratis, pengakuan HAM yang terbatas, dan tumbuhnya KKN yang merajalela. Pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Sosialisasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan demokrasi adalah bagian dari sosialisasi politik negara terhadap warganya. Namun demikian, pendidikan demokrasi tidaklah identik dengan sosial politik itu sendiri. Sosial politik mencakup pengertian yang luas, sedangkan pendidikan demokrasi mengenai cakupan yang lebih sempit. Sesuai dengan makna pendidikan sebagai proses yang sadar dan terencana, sosialisasi nilai-nilai demokrasi perlu dilakukan secara terencana, terprogram, terorganisasi secara baik, khususnya melalui pendidikan formal. Sekolah berperan penting dalam melaksanakan pendidikan demokrasi kepada generasi muda. Sistem persekolahan memiliki peran khusus untuk kelangsungan sistem politik demokrasi melalui penanaman pengetahuan, kesadaran nilai-nilai demokrasi. Sosialisasi demokrasi melalui pendidikan hendaklah dibedakan dengan indoktrinasi nilai-nilai politik negara. Hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi menyangkut dua hal, yaitu penataan dan isi materi. Penataan menyangkut muatan pendidikan demokrasi dalam suatu kegiatan kurikuler. Isi materi berkenaan dengan kajian atau bahan apa sajakah yang layak dari pendidikan demokrasi agar benar-benar berfungsi sebagai pendidikan demokrasi. Maka materinya perlu ditekankan pada 4 hal, yaitu asal-usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi, sejarah demokrasi di Indonesia, jiwa demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan masa depan demokrasi. Asal-usul demokrasi akan membawa anak mempelajari perkembangan konsep demokrasi dari mulai konsep awal hingga menjadi konsep global sekarang ini. Materi tentang demokrasi Indonesia mengajarkan anak tentang kelebihan, kekurangan, serta bentuk ideal demokrasi yang tepat untuk Indonesia. Materi masa depan demokrasi akan membangkitkan kritikan anak mengenai pentingnya demokrasi serta memahami tantangan demokrasi yang akan muncul di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Diani Sita. Terima kasih telah menonton video tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Jika ada kritik dan saran yang membangun, silahkan saudara untuk berkomentar pada kolom di bawah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya demokrasi Indonesia.